belajar. Sudah hari kedua. Nah, sebelum pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita belajar, Bunda mau tanya dulu. Kira-kira ada yang ingat tidak ayat hafalan kita minggu ini ada di mana? Dari mana ya? Dari Matius, Bunda. betul, dari Matius 6 ayat 33 atau 36 Bunda? 33. Oke, sekarang ikuti dulu Bunda ya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu adalah ayat hafalan kita untuk di minggu hari yang kedua di minggu ini ya. Oke, sekarang untuk mulai pelajaran kita, Bunda tanya kira-kira minggu ini temanya tentang apa? Kebutuhan Nah, terus temanya tentang apa? ada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kasih sayang. Jadi semuanya itu kita butuhkan. Oke, sekarang untuk mulai pelajaran kita akan menyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Oke, Bunda. Musik. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia guru bantuku, hanya Dia guna bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripada dalam keselamatanku. Hanya Dia guru bantuku, hanya Dia guna bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oke, jadi di luar musiknya mati tapi tak apa-apa ya. Oke, sekarang kita akan masuk di materi yang pertama yang akan diajarkan oleh Bunda Yesi. Silakan Bunda Yesi. Oke, terima kasih Bunda Yati. Nah, kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Kira-kira anak-anak saya tidak ya? Kita akan belajar apa di materi kita yang pertama ini? Nah, sebelumnya Bunda Yati sudah katakan bahwa subtema kita sepanjang minggu ini ada 4 ternyata ya. Ada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kasih sayang. Nah, lalu bagaimana caranya kita menjaga kebersihan kita? Kita harus membuang sampah pada tempat Betul sampah. sekali. Kita harus membuang sampah. Salah satunya itu Bunda ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak, mulai dari sekarang itu kita harus belajar untuk hidup dengan gaya hidup yang bersih. Nah, bagaimana caranya kita hidup dengan gaya hidup yang bersih? Seperti tadi contohnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau di rumah rajin tidak membantu orang tua membersihkan. Rajin Bunda. Ya. Jadi harus rajin juga ya membantu orang tua kita di rumah. Mulai dari hal-hal kecil saja, membereskan mainannya setelah selesai digunakan, menyapu yang sudah bisa, membuang sampah pada tempatnya. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Jadi di rumah harus biasakan gaya hidup yang bersih, supaya kalau hidup kita sudah bersih, menjaga kebersihan dalam diri kita dan di lingkungan kita, pasti kita jadi
sehat. Jadi itu juga penting nah ya. Jadi kalau kita sudah menjaga kebersihan, berarti kita juga bisa menjaga kesehatan kita. Nah, salah satunya juga contoh bagaimana kita menjaga kesehatan kita, ya tadi harus rajin juga menjaga kebersihan. Kebersihan bukan hanya kebersihan lingkungan saja, tetapi juga kebersihan diri kita. Nah, contohnya apa kalau kita menjaga kebersihan diri kita? Rajin mandi Bunda. Rajin mandi, apalagi Bunda? Rajin gosok gigi. Kemudian juga ganti pakaian kalau kita sudah mandi. Iya. Jadi itu juga salah satu contohnya caranya nah supaya kita tetap bersih dan tetap sehat. Nah, kalau kita mau menjaga keamanan diri kita, maaf ya ada iklannya. Kalau kita mau menjaga keamanan diri kita, nah misalnya saja kalau anak-anak ke sekolah naik motor, kira-kira yang kita gunakan itu apa? Helm, Pastinya helm, apalagi Bunda? masker, Pakai masker, apalagi? Supaya iya harus memakai jaket, helm, dan juga memakai masker karena sekarang kita masih dalam pandemi. Jadi itu kalau kita naik motor. Nah, bagaimana kalau kita naik mobil? Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan untuk keamanan diri kita? Kita harus memakai sabuk pengaman, iya. Nah, selain itu di jalanan juga kan punya aturan untuk keamanan kita. Jadi kita harus menaati setiap aturan yang ada di jalan saat kita berkendara, baik itu roda 2 atau motor, roda 4 atau kita naik mobil. Kita juga harus tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi itu bisa nak ya? Bisa Bunda. Ya, satu lagi mau Bunda ingatkan, kalau anak-anak yang sudah bisa naik sepeda, nah kalau kita bermain sepeda tetap juga harus berhati-hati. Kita juga harus tetap menjaga keamanan diri kita. Nah, biasanya kalau kita naik sepeda kan biasa juga ada helm yang digunakan. Yeah. Jadi kalau naik sepeda tetap juga harus berhati-hati, perhatikan kiri kanan, apakah ada kendaraan atau tidak ada. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, jadi itu ya materi kita yang pertama, bagaimana kita harus menjaga kebersihan, kesehatan kita, keamanan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua. Kira-kira kita akan diajar oleh Bunda siapa ya di materi yang kedua ini? Nah, kira siapa ya? Bunda We. Oh, dia adalah Bunda Weni yang sudah tidak sabar sudah dari tadi muncul. Sudah Mana lama dia? Bunda ya. Ini dia. Hai. Oke, terima kasih Bunda Yesi. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang keberapa? Kedua. Oke, nah di sini kita akan membuat sesuatu. Apa itu, Bunda? Kalian mau tahu sesuatu itu apa? Apa Bunda? Apa ya? Kok kita Kalian mau tahu penasaran tidak? ya? Mau Bunda. Nah, kita akan berkreasi membuat skop sampah dan sapu. Wah, sesuai subtema kita Bunda ya. Sesuai dengan subtema kita. Nah, kalau skop sampah dengan sapu itu termasuk alat kebersihan diri atau termasuk alat kebersihan lingkungan? Lingkungan Bunda. Lingkungan, betul sekali. Siapa di sini yang rajin membantu membersihkan lingkungan dengan cara menyapu? Saya. Oke, nah sekarang kita akan membuat. Bunda di sini sudah siapkan dos ya. Wow. Dos. Kalian boleh menggunakan dos pasta gigi atau dos susu. Susu. Nah, di sini Bunda gunakan dos ini Hit. ya. Hit. Oke, kemudian kalian juga siapkan tali rafia. Wow. Kalian tahu tidak tali rafia? Seperti apa itu Bunda? Seperti ini tali rafia. Oh, yang biasa kita gunakan untuk mengikat Bunda. Iya, kita gunakan untuk mengikat. Kemudian Bunda gunakan stick es krim. Wow. Oke, nah langkah-langkahnya sebagai berikut. Wow, mari kita lihat Mari Bunda kita ya. lihat. Nah, jadi di sini Bunda sudah siapkan tadi dos. Bunda di sini Bunda bagi dua dosnya ya. Ya Bunda. Oke, kemudian siapkan tali rafia sedikit saya nak ya. Ya Bunda. Nah, segini. Kemudian stick es krim. Oh, jatuh stick es krimnya. Gunting dan juga lem. Oke. Nah, pertama Bunda mau gunting dulu dosnya. Dosnya seperti ini ya. Bunda gunting Bentuk apa Bunda? seperti bentuk segitiga seperti ini, lihat ya. Bunda gunting. Oke, baik Bunda. Serong Bunda Ya, ya. seperti serong ya. Bunda gunting seperti ini serong. Kemudian sebelahnya lagi Bunda gunting.
gunting. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini ya. Wow, seperti segitiga bunda ya. Iya, betul sekali. Nah, bunda rapikan ya. Siap bunda. Di sini Oh bunda supaya lebih bagus rapikan, bunda supaya ya. lebih bagus. Kemudian di sini bunda gunting lagi ya supaya dia tidak terlalu besar. Oke bunda. Nah, bunda gunting di sini. Oke. Dirapikan ya. Iya, bunda rapikan di sini ya. Oke. Wow, kayaknya ngeliatin ya. Oke. Bunda rapikan dulu supaya lebih bagus untuk kita gunakan membersihkan halaman rumah. Oke, sudah seperti skop ya. Sudah bunda. Oke, kita singkirkan dulu skopnya. Kemudian kita ambil ini tali rafia. Nah, bunda sudah buka tadi ya. Kan tadi rafianya seperti ini. Kemudian bunda buka. Oh dibuka bunda ya supaya Ya, lebar. bunda buka seperti ini. Kemudian kita lipat bagi dua seperti ini. Nah, kita lipat bagi dua. Kemudian kita lipat lagi supaya tidak terlalu besar ya. Oke, nah seperti ini ya. Iya bunda. Tapi di dalamnya bunda mau lem supaya dia lebih lengket rapi lagi ya. lebih rapi lagi. Oke, kita lem. Bunda lem di sini sedikit-sedikit saya nak ya. Oke bunda. Oke, sedikit. Kemudian bunda tempel seperti ini. Bunda lem ya. Iya bunda. Bunda lem. Kemudian bunda mau lem lagi satu kali supaya tidak terlalu besar dia. Nah, bunda lem lagi. Oke, bunda lipat bagi dua. Nah, jadi dia nanti seperti ini jadinya. Nah, Wow. kemudian kita gunting di bawahnya. Kita gunting dari bawah seperti ini ya. Nah, tapi tidak terlalu tidak terus Tidak ke atas sampai ke atas guntingnya bunda ya. Setengah saja kita gunting. Oke, supaya dia seperti Sapu bunda. sapu, betul sekali. Oke. Nah, sapunya seperti ini ya. Oke, nah jadi bunda tidak terus gunting ke atas ya, setengah saja. Kemudian apa lagi bunda? Kemudian kita mau tempelkan stick es krim di belakangnya. Bukan di Nah, depannya, Bunda. bukan ya. Di belakang bunda ya. Bunda tempel lem di sini. Kemudian stick es krimnya bunda taruh seperti ini. Dalamnya juga Bunda ya, supaya taruh. Nah, Sampai kering bunda ya. Iya, Wow. oke. Nah, wow, dia sudah jadi. Sudah jadi. Dia seperti Sapu. sapu tentunya. Nah, ini dia. Nah, sudah bisa kita gunakan. Nanti Tapi bunda ya kalau kita lemnya sudah belum selesai, kering. iya. Nah, kemudian kita lem. Bunda rapikan dulu ini ya, karena ini terbuka jadi bunda lem supaya dia Lebih rapi. Nah, kemudian bunda juga taruh stick di belakangnya ya. Bunda lem seperti ini. Oke. Kemudian kita taruh di belakangnya seperti ini. Di belakang ya, Bukan di depan bunda ya. bukan. Nah, sudah jadi, tapi ini belum kering lemnya ya. Jadi tunggu sampai kering dulu. Tunggu sampai kering baru bisa digunakan. Oke, ya ini sudah jadi. Sudah ada sapu dengan skop Skop sampah. Nah, jadi nanti kalian juga akan buat seperti ini ya. Oke, Dari Bunda. dos pasta gigi atau dos susu. Aduh, kayaknya lemnya belum kering ya. Iya bunda, jadi harus memang Oke, kering dulu ya. jadi kurang lebih seperti ini ya. Iya bunda. Nah, siap digunakan. Kita gunakan untuk menyapu. Nah, seperti ini. Yeay. Oke, nah jadi nanti seperti ini jadinya. Wah, ada bagus skop sekali. sampah dan ada Sapu lidi. Kita gunakan untuk membersihkan lingkungan supaya lingkungan kita lebih bersih dan lebih rapi. Oke, jadi nanti kalian boleh foto ya. Foto sapu lidinya dengan skop sampahnya. Bisa? Bisa Bunda. Pasti bisa. Oke, itu dia materi kita yang kedua.
kedua. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, akan dibawakan oleh Bunda Maya Rosvita. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Weni. Wah, seru tidak tadi belajar membuat skop sampah dan sapu ya dari dos pasta gigi yang sudah tidak terpakai atau dos susu. Nah, sekarang kita akan masuk di materi kita yang ketiga. Kita akan belajar dari buku kreativitas. Jadi silakan anak-anak ambil bukunya dan kita akan belajar dari halaman 14. Kalau 14 itu terdiri dari angka 1 dan 4. Bahasa Inggrisnya 14 siapa yang tahu ya? Kira-kira apa ya? 14. Oke. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Ada 3 gambar. Coba lihat yang pertama. Kira-kira ini yang dilakukan teman kita, dia sedang apa ini ya? Dia membersihkan Bunda ya. Oh, dia sedang mandi. Dia sedang mandi. Nah, biasanya kalau misalnya mandi itu, kalau rambut kita yang dibersihkan, kita menggunakan apa ya kira-kira? Betul sekali. Jadi di sini dia pakai sampo. Lalu kalau untuk badan, apakah sampo juga? Lalu apa dong? Sabun. Pakai sabun. Jadi ini salah satu cara yang dilakukan oleh teman kita untuk menjaga kebersihan diri. Lalu yang kedua, lihat. Nah, yang dilakukan teman kita yang perempuan ini, kira-kira dia sedang bikin apa ya? Dia sedang menyapu. Nah, coba lihat. Dia pegang sapu dan skop seperti yang Bunda Weni tadi sudah buat ya. Jadi dia sedang membantu, misalnya membantu orang tua membersihkan halaman. Lalu yang ketiga, lihat. Ini dia sedang apa? Sedang gosok gigi. Nah, jadi gigi kita itu perlu untuk disikat supaya bersih. Nah, jadi dari ketiga gambar ini, 2 gambar yang menunjukkan gambar bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita, dan yang di tengah ini kebersihan lingkungan. Lalu apakah yang akan kita kerjakan? Nah, tugasnya di sini ada gambar di halaman 27. Coba kita buka halaman 27. Ada apa ya di belakang? Nah, lihat di halaman 27 ada gambar. Jadi ini ada gambar alat-alat kebersihan diri dan lingkungan. Kita akan gunting. Nanti kita akan gunting lalu kita akan tempelkan di tempatnya sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau orang mandi, keramas, cuci badan dan keramas itu yang dibutuhkan pasti sabun dan sampo. Lalu kalau orang menyapu butuh sapu lidi ya kalau untuk halaman. Sapu lidi dan skop. Kalau sikat gigi ada odol dan sikat gigi, pasta gigi ya. Nah, lihat. Ini gambarnya akan kita gunting. Jadi kita gunting semua gambar ini, lalu kita akan tempelkan sesuai dengan di tempatnya. Nah, di sini Bunda sudah punya gambarnya. Sekarang Bunda Maya akan gunting ya. Oke, jadi Bunda. anak-anak kita akan gunting dan kita akan tempelkan. Oke, kita gunting ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunting, sesuaikan alat peraga yang digunakan ya, jangan langsung digunting semua gambar-gambarnya, karena itu nanti ada semua tempatnya untuk dikerjakan. Nah, ini Bunda Maya akan gunting satu-satu. Jadi kalau kalian menggunting, belajar untuk mengikuti garisnya ya nak ya. Oke, Bunda Maya sudah gunting sikat gigi dengan odol, sikat gigi, gosok gigi. Oke, ingat nak ya, kalau kalian menggunting harus hati-hati, jangan sampai Ih, bahayanya. Aduh, astaga, kok kayak serem ya Bunda ngomong. Oke, masih ada 3 ya. Jadi kalau menggunting harus butuh kesabaran nak ya.
Oke, masih ada 2 ya. Sabar nak ya. Main kenapa ya? Main-main bunda. Oke, masih ada satu lagi nak ya. Selesai. Yeay. Sekarang kita kan apa? Yuk, kita akan apakan yuk? Kelompokkan. Apakah setelah itu kita robek-robek lagi? Tidak bunda. Kita akan kelompokkan. Nah, di sini bunda sudah punya. Nah, yang pertama, yang gambar teman kita sedang mandi ini, kira-kira apa yang akan kita taruh di sini ya? Dia membutuhkan sabun mandi tentunya bunda. Sabun mandi. Iya, otomatis sabun mandi naknya, tidak mungkin sapu dan skop ya, itu bukan tempatnya. Sabun mandi bunda tempel. Lalu apa lagi ya? Selain sabun kita butuh sampo. Sampo kita tempel samponya. Ini sampo nak ya, yang warnanya botolnya warna hijau. Nah, sekarang kita pindah ke bagian teman kita yang sedang menyapu. Di sini kita butuh apa yang akan kita tempelkan? Kalau misalnya kita menyapu halaman, yang kita butuhkan pasti skop dan sapu. Mana ya? Kita tempelkan mereka. Oke. Ini dia sapunya. Jadi memang nak kalau kerja buku itu butuh kesabaran ya. Kalian harus sabar supaya bisa dikerjakan. Nah, yang terakhir, teman kita sedang sikat gigi. Berarti yang akan kita tempel adalah pasta gigi dengan sikat gigi. Atau enggak mungkin jamban bunda ya? Sikat jamban. Atau sikat baju bunda? Bukan ya. Atau mungkin Bunda Yati kalau sikat gigi pakai sikat jamban ya? Iya, Atau Bunda Yati pakai moceng, terus dilengkapi dengan sikat jamban, terus ditutup dengan. Oke, selesai. Nah, jadi seperti ini nak ya. Jadi kalian akan tempel gunting di halaman 27, lalu kalian tempelkan sesuai dengan tempatnya, bisa ya? Oke. Nah, jadi itulah materi kita yang ketiga. Jadi seperti ini nanti kalian akan kerjakan, bisa ya? Baik bunda. Oke, kita akan masuk di materi kita yang terakhir atau yang keempat. Kita akan diajar oleh Bunda Mercy. Silakan Bunda Mercy. Terima kasih Bunda Maya. Sama Bunda. Oke, kita sudah belajar dari buku, belajar membuat sekop sampah dan juga sapu dan banyak hal. Nah, sekarang kita akan belajar. Kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Iya, nah kita belajar firman Tuhan itu dari Mazmur 62 ayat 2. Itu ayat hafalan ya? Iya, itu salah satu ayat hafalan juga sebenarnya. Nah, jadi dari firman Tuhan ini tadi kita sudah ada nyanyikan lagunya yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Wah, anak-anak, nah selama kita hidup di bumi ini, itu tidak ada satu tempat pun yang aman buat kita. Iya, jadi di mana-mana itu pasti kita tidak bisa aman seutuhnya karena bisa saja terjadi bencana alam di mana-mana dan kapan saja, seperti banjir. Nah, kalau misalnya terjadi banjir, apa yang akan terjadi?
Oh, bisa jadi rumah kita tenggelam dan kita juga bisa jadi hanyut ketika kita tidak bisa berenang dan mungkin airnya itu sangat tinggi. Wah, itu sangat bisa berbahaya tenggelam. buat kita. Kita bisa tenggelam. Kemudian apa lagi ya? Kebakaran. Bisa saja terjadi kebakaran yang tidak kita duga. Mungkin kita sedang tidur, tiba-tiba terjadi kebakaran. Nah, kita tidak tahu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, bisa saja terjadi longsor. Longsor itu sangat berbahaya dan tidak diduga bisa terjadi. Bisa tiba-tiba terjadi. Nah, kalau itu bisa terjadi, mungkin kita sedang tidur nyenyak, kemudian terjadi longsor, wah kita bisa tertimbun oleh tanah, itu sangat berbahaya. Nah, kemudian apa lagi? Gempa bumi. Siapa yang pernah merasakan gempa? Saya, Bunda. Iya, kalian takut tidak kalau Takut terjadi? sekali. Sangat takut, Bunda. Sangat takut karena Iya. rumah itu Goyang goyang-goyang, tanah bergeser. bergeser, bisa retak dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa tidak aman ya ketika Iya, terjadi Bunda. gempa, kita menjadi ketakutan dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi juga yang bisa kita tidak duga terjadi. Apa itu, Bunda? Kecelakaan, Bunda. betul sekali. Iya, kalau misalnya kita sedang jalan-jalan bersama keluarga naik mobil atau naik motor, kita tidak duga-duga terjadi kecelakaan. Iya, jadi di mana-mana pun kita berada, tentu kita akan selalu mengalami hal-hal yang kurang aman buat kita. Nah, jadi kita dari firman ini kita diajarkan untuk dekat kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya bersama Tuhan kita akan merasa aman. Seperti firman Tuhan tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi walaupun kita mengalami banyak hal, banyak masalah Pergumulan. atau terjadi bencana yang kita alami, nah ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita tentu akan tetap merasa tenang menghadapi masalah atau pergumulan itu. Iya, Bunda. Nah, dari firman ini juga kita belajar untuk selalu dekat kepada Tuhan. Jadi ketika kita pergi kemana-mana, kita harus selalu berdoa, minta perlindungan dari Tuhan, karena Tuhan yang selalu ada buat kita, selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun. Nah, anak-anak, jadi itulah pembelajaran kita yang keempat. Selanjutnya kita akan ditutup oleh Bunda Yati. Silakan Bunda Yati. Terima kasih Bunda Mercy. Wah, jadi luar biasa ya ayat Alkitab yang kita pelajari hari ini, bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita tetap tenang walaupun dalam bahaya sekalipun. Tapi saat kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, saat kita selalu menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, pasti kita tetap merasa tenang. Iya, sekarang untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi besok. Dah.